Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Atas anugerah Tuhan, kita boleh kembali dipertemukan di dalam platform online ibadah melalui YouTube channel GP Grace Kelapa Gading. Puji syukur kepada Tuhan Allah Bapa yang telah memelihara dan memimpin umatnya, hingga kita semua boleh memasuki minggu pertama di bulan Agustus tahun 2022. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta kegiatan gereja sepekan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut serta di dalam ibadah persekutuan doa yang tetap diadakan pada hari Kamis jam 7 malam melalui platform Zoom Meeting. Marilah kita bersama berdoa dan berseru kepada Tuhan yang boleh senantiasa memberikan kasih setia dan kekuatan bagi semua orang yang berseru-seru kepadanya. Dan setiap remaja pada hari Sabtu tetap diadakan ibadah melalui platform Zoom atau Google Meet pada jam 17.30 sore. Dan dilanjutkan dengan persekutuan pemuda pada hari Sabtu yang sama jam 7 malam. Kegiatan sekolah minggu diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi. Dan juga ibadah raya pada jam 10.30 melalui platform YouTube channel GP Grace Kelapa Gading. Dan pada saat ini izinkan saya juga menyampaikan informasi terkait rencana ibadah tatap muka GP Grace Kelapa Gading yang akan diadakan dimulai pada minggu ketiga bulan Agustus, yaitu tanggal 21 Agustus pada jam 4.30 sore. Pada jam 4.30 sore, untuk sementara bertempat di Aula Ibadah Umum GP Grace Pasar Baru. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama menghadiri ibadah tatap muka perdana kita setelah nanti pandemi ini mulai surut dan mulai terkendali. Puji syukur atas anugerah Tuhan. Marilah jemaat sekalian, saya undang Anda semua untuk bangkit berdiri tempat Anda masing-masing. Marilah kita mempersiapkan kembali hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah online pada pagi hari ini dengan saat teduh pribadi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Maha Kasih yang ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami.
beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekalian umat-Mu datang sujud merendahkan diri kami, sujud merendahkan hati kami di hadapan Tuhan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kami bersyukur jika karena hanya anugerah Tuhan, kami boleh datang menghadap Engkau. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, yang begitu mencintai umat ketebusan-Mu. Sehingga kami boleh dilayakan dan diperkenankan untuk memberikan persembahan pujian kami dan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau. Dan relasi kami boleh dipulihkan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mohon pengampunan dosa. Selidikilah hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi. Engkau menyelidiki dan mengetahui kedalaman hati kami yang terdalam. Biarlah Tuhan, Engkau bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu boleh menolong kami. Dan firman kebenaran-Mu Tuhan boleh mengingatkan kami dan menginsafi kami akan setiap perbuatan dosa yang telah kami lakukan. Ya Bapa, berpekaralah pada pagi hari ini, karena hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara sekalian, marilah kita memuji dan meninggikan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sang Firman yang telah inkarnasi dalam rupa manusia Yesus Kristus, yang telah menebus dosa umat manusia, sehingga Allah Bapa telah mengaruniakan segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Yesus Kristus. Puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang
ajar jalan ajar damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. 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 Saudara sekalian, perjalanan hidup kita di dalam dunia yang fana ini kelak akan tiba pada akhirnya ketika kita dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Selama perjalanan iman yang kita lalui, Tuhan terus berproses dan memurnikan iman percaya kita. Melalui setiap tantangan dan penderitaan yang Dia izinkan, kita hanya belajar untuk taat dan berjalan terus di dalam kehendak-Nya. Belajar untuk percaya bahwa jalan Allah, jalan salib itu adalah jalan yang terindah. Jalannya terindah meski ku tak tahu mengapa cobaan datang menyerang. Dengan bagai cara Dia mengujiku, maka ku berserah pada Tuhanku. Jalannya terindah, jalannya terbaik, ku mau sandar selalu yang memimpinku. Jalannya terindah di rencananya, ku sandar padanya yang menuntunku. Gelap atau cerah, ku sentosalah yang melindungiku, takkan ku takut. Jalannya terindah, jalannya terbaik, ku mau sandar selalu yang memimpinku. Jalannya ku suka, Dia memimpinku, ku sandar padanya, manis dan nyaman, tak ada bahaya dan kesusahan. Ku sandar padanya, Dia sungguh indah. Jalannya terindah, jalannya terbaik, ku mau sandar selalu yang memimpinku. Jalannya terindah, jalannya terbaik, ku mau sandar selalu yang memimpinku. Tidak ada hal lain lagi yang kami rindukan saat ini ya Tuhan kecuali kebenaran dan firman Tuhan.
hati kami rindu akan firman-Mu. Bahwa tanpa firman-Mu kami tidak mungkin berjalan dalam kebenaran. Oleh firman-Mu maka kami dan memungkinkan kami untuk berjalan dan memiliki kebenaran itu. Karena itu Tuhan berbicaralah kepada kami. Tabur lebih banyak setiap firman Tuhan yang kami dengar, supaya tertanam dan bertumbuh dalam hati kami, dan kami semua melakukannya menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca beberapa ayat firman Tuhan sebagai dasar tema kita pada pagi hari ini. Ada beberapa alamat ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Selanjutnya Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yang berikutnya adalah Mazmur 33 ayat 4. Mazmur 33 ayat 4 berkata demikian. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kemudian masih Mazmur 89 ayat 9 berkata demikian. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Wow, luar biasa. Lalu 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara, hari ini tema bulanan kita adalah faithfulness of God, ya. Kesetiaan Allah. Kita akan melihat faithfulness of God ini di dalam 4 minggu berturut-turut, itu berarti 4 seri. Minggu pertama kita akan belajar, yaitu hari ini, pengertian tentang kesetiaan Allah. Nanti minggu yang kedua di bulan Agustus kita akan melihat kesetiaan Allah di dalam diri orang percaya. Dan minggu ketiga kita akan lihat bertumbuh di dalam kesetiaan. Bagaimana kita bertumbuh dalam kesetiaan. Lalu minggu keempat kita akan melihat kesetiaan Allah versus kesetiaan manusia. Saya berharap jemaat Tuhan tidak melewatkan satu tema pun, supaya kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kesetiaan Allah ini. Saudara-saudara, mari kita lihat yang pertama, yaitu hari ini, minggu pertama, yaitu apa pengertian kesetiaan Allah itu. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi kata setia atau kesetiaan itu berarti berpegang teguh pada janji atau teguh hati. Setia atau kesetiaan juga berarti berkomitmen. Setia atau kesetiaan juga berarti patuh, tunduk, ya. Kemudian menurut versi Alkitab, setia atau kesetiaan itu adalah dapat dipercaya, itu artinya. Atau taat menjalankan perintah Tuhan, itu juga arti kesetiaan. Atau pengertiannya secara bahasa aslinya adalah orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Pistis artinya fight, artinya iman. Ya, faith, ya. Jadi orang yang setia atau orang yang memiliki kesetiaan itu adalah orang yang berpegang teguh pada janji, orang yang berkomitmen, orang yang teguh hati, patuh, tunduk,
orang yang dapat dipercaya, dan orang yang taat menjalankan perintah Allah. Itulah orang yang setia atau kesetiaan. Nah, kalau pengertian ini kita kaitkan dengan Tuhan, maka kesetiaan Allah artinya apa? Kesetiaan Allah artinya kita melihat Allah yang berpegang teguh pada janji-janjinya. Kita akan melihat Allah yang bersifat tetap dan tidak berubah. Dan kita juga akan melihat Allah yang dapat dipercaya. Nah, saudara-saudara, setelah kita melihat pengertian ini, maka kita akan memperhatikan apa saja ciri-ciri dari kesetiaan Allah itu. Ya, apa saja ciri-cirinya atau apa saja karakteristik daripada kesetiaan Allah yang kita pahami ini. Nah, dari teks firman Tuhan yang kita baca tadi, paling tidak saya menemukan 3 ciri, 3 karakteristik daripada kesetiaan Allah. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kesetiaan Allah itu bersifat kekal, saudara-saudara. Dari mana kita tahu? Dari Ratapan pasal 3 ayat 22 bagian A. Demikian kata Ratapan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara, ini menunjukkan atau ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan itu kekal adanya. Bahwa kesetiaan Allah itu abadi adanya. Kesetiaan Tuhan tidak sementara, tetapi kekal selama-lamanya. Ini berkaitan dengan diri Allah sendiri. Kita tahu bahwa Allah, diri Allah adalah kekal adanya. Dia adalah Allah yang abadi, yang kekal. Beda dengan manusia yang fana, yang sementara. Maka semua sifat-sifat Allah juga kekal. Kalau diri Allah kekal, maka seluruh sifat-sifat Allah, karakter-karakter Allah, atribut-atribut Allah itu juga bersifat kekal, saudara-saudara. Sehingga kalau kita bilang kesetiaan Allah bersifat kekal selama-lamanya, itu berbanding lurus karena Allah sendiri adalah Allah yang kekal. Nah, dari sini maka kita mengerti satu pengertian. Itu artinya bahwa kesetiaan Allah tidak akan pernah berakhir. Kesetiaan Allah tidak akan pernah berkesudahan. Kesetiaan Allah tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lenyap. Kesetiaan Allah tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Karena sifatnya kekal. Ya. Beda dengan kesetiaan saya, kesetiaan saudara. Hari ini kita setia, besok belum tentu kita setia. Tetapi Allah setia. Tak berkesudahan kasih setianya. Itu sebabnya Nabi Yesaya dengan yakin berkata dan dengan lantang berkata seperti ini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa ya. Perkataan Tuhan yang dicatat oleh Nabi Yesaya ini sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, Tuhan kan tetap melindungi, menjaga, menggendong, dan terus menanggung kita. Saudara-saudara, kalau kita mau menggambarkan kekekalan Tuhan, maka anggap saja kekekalan Tuhan itu dari titik sini sampai titik sana. Ya. Anggap saja kekekalan Tuhan itu, kita mau menggambarkan kekekalan Tuhan dari titik sini, satu garis lurus terus sampai di sana. Maka hidup kita yang usianya cuma 70 tahun, 80 tahun atau sampai 100 tahun juga tidak masalah. Hidup kita yang 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun itu, kita hanyalah satu titik kecil di antara garis panjang kekekalan Tuhan. Kita hanyalah satu titik di situ saja. Titik yang sangat kecil.
dari garis panjang ini, saudara. Hidup kita 80 tahun, 100 tahun, hanya cuma sampai pada satu titik itu saja. Kita nggak mungkin hidup dari sini sampai di sana. Sebab ini adalah masa kekekalan Tuhan. Usia saya yang 80, 100 tahun itu cuma di sini saja, satu titik kecil. Itu artinya apa? Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekekalan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu dikatakan kesetiaan Tuhan itu adalah kesetiaan yang kekal, artinya Tuhan setia dari sini sampai ke sana. Kalau masalah setia sama umat pilihannya, engkau yang cuma satu titik, gak masalah bagi dia. Terlalu kecil bagi Tuhan. Sebab dia memiliki kesetiaan dari sini sampai ke sana. Sedangkan hidup kita yang 100 tahun cuma di sini satu titik. Jadi kesetiaan Tuhan itu kekal adanya, itu benar. Karena itu berkaitan dengan Allah yang kekal. Nah, inilah yang disebut dengan sifat kekekalan yang dari Tuhan, dan kesetiaan Tuhan pun juga bersifat kekal. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk kita khawatir dalam hidup ini. Enggak ada alasan, saudara-saudara. Enggak ada alasan bagi saya untuk tidak setia, untuk tidak bersyukur, untuk untuk khawatir, enggak ada alasan. Kenapa? Karena Tuhan setia. Baik waktu engkau muda, waktu engkau sudah dewasa, dan sampai pada masa tuamu, pada masa putih rambutmu, Tuhan bilang, aku akan menggendong kamu. Ya, kita, perbandingan kita dengan anak kita aja sangat berbeda. Waktu anak kita lahir, kita gendong-gendong dia. Dia mulai besar, kita udah kesulitan gendong dia. Waktu dia sudah umur 50 tahun, kita sudah kakek-kakek yang sangat rentah, kita sudah tidak bisa gendong dia. Waktu dia sudah mulai 60 tahun, mungkin kita sudah tidak ada. Makin tua kita nggak bisa gendong dia lagi. Karena dia sudah lebih besar dari kita, lebih berat dari kita. Tetapi kenapa Tuhan bilang, dari muda sampai tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu dan melakukannya terus, menanggung kamu terus sampai kita nggak ada. Kenapa kok Tuhan tidak mengalami kemerosotan seperti kita menjadi tua lalu kita nggak sanggup lagi? Kenapa kok Tuhan tidak ada kemerosotan seperti itu? Karena Tuhan tidak hidup dalam proses, saudara-saudara. Allah kita Allah yang kekal, dia melampaui proses. Saya dan saudara hidup dalam proses. Kita lahir, kita besar, kita jadi tua, akhirnya kita pergi dari muka bumi ini. Itu proses. Tuhan tidak seperti itu. Memang Yesus pernah lahir dalam dan hidup dalam proses manusia. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia melampaui segala proses yang dialami manusia. Karena dia tidak hidup di dalam proses, maka engkau mau hidup berapa ratus tahun pun Tuhan mampu menggendong engkau karena dia kekal adanya. Sehingga kesetiaan Tuhan itu begitu kekal dan dia akan menggendong kita, menanggung kita terus katanya sampai kita tua. Dan itu baru generasi kita. Nanti anak-anak kita Tuhan juga akan menggendong, menanggung mereka. Nanti giliran generasi cucu-cucu kita, Tuhan sayang sama akan tetap menggendong dan juga akan menanggung mereka terus. Terus generasi demi generasi, Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan tetap menanggung dan menggendong kita sampai masa tua kita. Generasi kita akan terus berubah, tapi Tuhan tidak pernah. Karena dia kekal adanya. Saudara-saudara, ini ciri kesetiaan Tuhan yang pertama, yaitu kesetiaannya bersifat kekal. Sekarang kita lihat yang kedua, karakteristik atau ciri daripada kesetiaan Allah. Yang kedua adalah kesetiaan Allah itu besar dan melimpah, saudara-saudara. Kesetiaan Allah itu sangat besar dan melimpah. Dari mana kita tahu? Dari
dari ratapan tadi, ayat 22b dan ayat 23a berkata demikian. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Wow, tak habis-habisnya, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi kesetiaan Allah itu besar dan melimpah, tidak habis-habis, ya, dan besar sekali. Ini artinya apa? Besar dan melimpah di sini artinya kesetiaan Allah itu cukup untuk melawat kita. Kesetiaan Allah itu cukup untuk menyertai kita. Kesetiaan Allah itu cukup untuk kepentingan kita. Kesetiaan Allah itu cukup untuk keperluan kita. Jadi Allah nggak mungkin tidak pernah tidak setia. Kenapa? Karena kesetiaannya nggak habis-habis, melimpah. Karena kesetiaannya besar. Mau berapa banyak manusia hidup di dunia ini, mau berapa generasi ganti berganti, kesetiaan Allah cukup untuk melawat dan cukup untuk kebutuhan umatnya. Karena kesetiaannya besar dan melimpah. Jadi kalau ada orang protes sama Tuhan, aduh Tuhan, kenapa engkau tidak setia sama saya Tuhan? Kalau kita nuduh Tuhan tidak setia sama kita, saudara, Tuhan gak mungkin salah di sini. Kita bilang Tuhan gak setia sama saya, Tuhan tidak menunjukkan penyertaannya. Pasti ada yang salah, tapi itu jelas pasti bukan Tuhan. Kalau sampai kita bilang Tuhan tidak setia, pasti salahnya sama kita, bukan pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan kasih setia. Ya, kesetiaan Tuhan itu sangat besar, sangat melimpah, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Sehingga cukup untuk melawat kita, cukup untuk kebutuhan kita. Artinya tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak merasakan kesetiaan Tuhan. Ini luar biasa. Tidak ada satupun manusia atau makhluk ciptaan Tuhan di alam semesta ini yang tidak merasakan kesetiaan Allah. Ya, Allah yang setia selalu hadir untuk kita. Dan inilah alasannya mengapa kita harus selalu bersyukur. Setiap kali kita bangun pagi, setiap saat, setiap waktu, kita selalu bersyukur. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu sangat besar. Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah senantiasa. Jangan berhenti mengucap syukur. Karena apa yang kita alami, semua itu menyatakan kesetiaan Tuhan yang melimpah itu. Sebab tak habis-habisnya kasih setianya. Selalu baru setiap pagi bagi kita. Sekarang kita lihat yang terakhir. Karakteristik kesetiaan Allah yang terakhir adalah kesetiaan Allah itu tidak berubah, saudara-saudara. Kalau tadi kesetiaan Allah bersifat kekal, yang kedua kesetiaan Allah begitu besar dan melimpah. Dan sekarang kita lihat karakteristik ciri daripada kesetiaan Allah. Yang ketiga adalah kesetiaan Allah tidak berubah. Nah, Mazmur 89 ayat 9 berkata begini. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Dari ayat ini saudara-saudara, kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Ini satu kalimat yang menarik. Kalimat ini sebetulnya mau mengatakan kepada kita bahwa salah satu sifat dasar Allah adalah kasih setia atau kesetiaan. Ya, salah satu karakter dasar yang Allah miliki adalah setia atau kesetiaan. Nah, kesetiaan Allah ini enggak pernah berubah. Bersifat tetap, saudara-saudara. Itu sebabnya Allah tidak bisa menyangkal sifat-sifat dasarnya sendiri. Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Itu kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 13.
2 Timotius 2 ayat 13 berkata begini, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, saya bisa menyangkal diri saya. Saudara juga bisa membohongi diri saudara sendiri. Kita bisa. Kita bisa pura-pura. Segala kepalsuan ada pada kita. Tetapi Tuhan, apa yang dia miliki sebagai sifat dasar, dia nggak bisa sangkal. Kalau dia memiliki sifat dasar kesetiaan, maka dia pasti setia. Dia nggak mungkin tidak setia. Dan tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang tidak setia. Sebab dia tidak bisa dan tidak dapat menyangkal dirinya. Luar biasa. Inilah yang membuat kesetiaan Allah tidak berubah. Nah, ayat 2 Timotius 3 ayat 13 tadi, saudara-saudara, sering orang paham atau salah paham di situ atau gagal paham di situ. Ya, karena kalimat ayat ini mengatakan demikian. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oh, kalau begitu, boleh dong saya hidup suka-suka, boleh dong saya nggak setia, boleh dong saya tidak rajin mencari Tuhan, boleh dong. Ya, sebab kalaupun saya nggak setia ke gereja, nggak setia cari Tuhan, nggak setia doa, Tuhan tetap setia kok sama saya. Saudara, ini orang yang mencari celah namanya. Ya, ini pengertian yang ngawur. Ya, sebab Tuhan tidak pernah mengajarkan kita. Sebab kalau Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya, lalu Tuhan ajarkan kita untuk memanfaatkan sifat dasar Tuhan itu. Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya, saya boleh tidak setia. Sebab saya tahu dia tetap setia sama saya. Ini namanya cari celah tadi. Pemahaman yang tidak benar dan pasti salah. Tuhan tidak pernah ajar kita begitu. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk memanfaatkan itu, saudara-saudara. Yang Tuhan ajarkan adalah karena Tuhan setia, maka saudara harus setia. Karena kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah, maka engkau juga harus belajar setia sama Tuhan dan tidak berubah. Itu yang diajarkan. Tuhan tidak pernah ajarkan karena Tuhan setia, kita boleh tidak setia, karena dia akan tetap setia. Itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Karena itu saudara-saudara, ketidakberubahan kesetiaan Allah jangan dijadikan, jangan dimanfaatkan atau jangan dijadikan celah untuk kita tidak setia sama Tuhan. Dan saudara pasti salah dan berdosa di hadapan Dia. Nah, inilah ketiga karakteristik daripada kesetiaan Allah di dalam diri orang percaya. Pertama kali pengertiannya bahwa kesetiaan Allah itu bersifat kekal. Yang kedua, kesetiaan Allah itu tidak berubah. Ya. Dan kesetiaan Allah itu melimpah dan sangat besar. Cukup untuk keperluan dan kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar Tuhan terus ajarkan kami memahami kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah yang bersifat kekal. Biarlah kami juga belajar mengasihi dan setia kepada Allah selama-lamanya. Kesetiaan Allah yang begitu besar dan melimpah. Biarlah kami mensyukurinya setiap hari. Sebab tak habis-habisnya kasih setiamu kepada kami. Kesetiaan Allah yang tidak berubah. Biar itu juga mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan tidak pernah berubah setia kepada Engkau. Tuhan, teguhkanlah kesetiaan kami. Biar kami belajar setia kepada Tuhan sama seperti Tuhan telah setia kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, marilah kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kesetiaan Tuhan
dari kekal sampai kekal. Biarlah kita sebagai umat gembalaannya juga boleh belajar setia dan taat untuk memikul salib kita, untuk setia melayani Tuhan senantiasa. Melayani Yesus tiada lebih indah. Jemaat sekalian, saya undang kembali untuk bangkit beri tempat Anda masing-masing. Marilah kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, sembari tetap bangkit berdiri, marilah dengan sikap yang hormat dan takut akan Tuhan, kita mengembalikan segala hormat dan segala kemuliaan kepada Allah Bapa Tritunggal yang memang layak untuk menerimanya. Doksologi.
Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang mengalami kesetiaan Allah, sehingga kita setia kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Silakan duduk dan saat teduh. Ibadah kita selesai dan sampai bertemu kembali untuk ibadah minggu yang akan datang.